Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hari ini adalah hari Jumat Agung, karena hari ini adalah hari bersejarah sedunia, dahsyat bagi umat manusia, di mana Allah datang menjadi manusia namanya Yesus. Dan hari Jumat Dia menggantikan kita sampai mati di kayu salib, menerima semua akibat dosa salah kita, hingga lewat salib penebusan terjadi, bahkan kita diberikan keselamatan sebagai anugerah. Dan peristiwa itu di perjanjian lama pun telah Allah nyatakan, yang disebut peristiwa Paskah. Paskah itu bahasa Latin, Pesach bahasa Yunaninya, atau Pesach bahasa Ibraninya, artinya melewati, di mana karena ketidaktaatan bangsa Israel sehingga mereka mendapat hukuman, mereka tidak dapat perlindungan karena mereka berbuat salah di hadapan Tuhan, sehingga mereka dijajah dan diperbudak 420 tahun lamanya di Mesir. Mereka sangat menderita. Sebagai budak di Mesir, hampir sama statusnya dengan binatang, karena tidak ada di situ HAM, hak asasi manusia. Kalau bagi budak, maka bisa diperjualbelikan. Pajak di pasar ditawarkan, siapa yang membeli dengan tawaran tinggi dijual ke situ. Kalau dia nggak suka dijual lagi atau dibunuhnya, tidak ada tuntutan. Maka budak tidak punya masa depan,
tidak bisa hidup bebas. Dia hanya melakukan yang terbaik bagi tuannya yang membeli dia, memperbudak dia. Di bangsa Israel para suku utama jadi budak karena mereka tidak taat. Tapi mereka berseru-seru, mereka mengingat Tuhan, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, oleh Musa. Maka Tuhan datang mengutus hambanya Musa untuk menyampaikan firman. Ketika mereka mengikutinya, maka mereka mendapat jalan keluar karena kepercayaan pada firman. Dalam Keluaran pasal 12 diceritakan tentang Paskah. Berfirman Tuhan ayat 1 kepada Musa dan Harun, anak domba itu harus jantan, ayat yang ke-5 dan sampai 7. Disuruh mereka mengambil domba jantan tidak bercela, belum setahun. Lalu ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul, harus menyembelih pada waktu senja. Ayat 7 Keluaran 12 katakan, kemudian dari darahnya haruslah kamu ambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Tuhan berfirman, karena akan terjadi maut malapetaka dan datang tulah sedang menyerang seluruh negeri Mesir. Tapi Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel, untuk mereka mengambil domba tak bercela setahun jantan, lalu disembelih sampai mati, darahnya disuruh dioleskan di ambang pintu atas rumah-rumah mereka, dan dagingnya mereka makan di rumah. Lalu ayat 11 dikatakan, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, ayat 12 katakan, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Yang disebut Passover, lewati. Inilah Paskah daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum anak Mesir. Tuhan sudah pasti menghukum dosa dan kesalahan. Tuhan yang Maha Kudus sangat mengasihi tapi sangat marah terhadap dosa. Tuhan yang Maha Kudus tidak mungkin bisa didekati orang berdosa. Dalam keadilannya, maka dia harus menghukum setiap dosa. Maka diturunkannya lah 10 hukum Taurat melalui Musa. Siapa yang melakukannya mereka bisa hidup, tapi siapa yang melanggarnya mereka akan mati dan terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mengasihi, maka dia selalu memberi jalan keluar. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru kita merayakan Paskah seperti Musa, karena apa yang dicatat, diceritakan, dilakukan Allah di perjanjian lama dengan menyuruh mereka mengambil domba yang tak bercacat, umur setahun dan disembelih. Itu gambaran, bayangan apa yang akan dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Dalam Kolose 2 ayat 17 dikatakan, Kolose 2 ayat 17, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ketika orang Israel mendengar firman dan percaya, mohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka digantikan
hukuman mereka kepada domba yang tadi dipersembahkan. Harusnya mereka yang mati, karena setiap anak sulung dan binatang yang sulung di seluruh Mesir tanpa terkecuali akan kena musibah, akan ada malapetaka, akan ada kematian serentak. Namun Tuhan kasih, kalau mereka percaya maka Tuhan menyuruh Musa menyampaikan, sehingga memang harus ada yang mati, tetapi anak domba yang tak bercacat yang dipersembahkan sesuai firman Tuhan, itulah yang menggantikan mereka. Namun orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan ini, maka mereka harus mengalami maut di rumah masing-masing. Saudara bisa bayangkan berapa ratus juta orang yang menangis pada malam itu karena ada kematian di setiap rumah di seluruh Mesir. Tapi ketika maut itu datang melihat darah, maka dilewatilah rumah-rumah yang ada darah tadi sesuai dengan pesan Tuhan. Tetap ada yang mati. Ganti orang Israel yang percaya sesuai firman, ada domba yang tak bercacat mati. Tapi bagi orang yang tidak melakukannya, maka semua di tanah Mesir ada tangisan karena setiap rumah ada kematian. Baik anak sulung mulai dari raja sampai rakyat dari seluruh negeri Mesir, bahkan sampai binatang yang sulung pun mati semua. Karena memang Alkitab bilang Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang digambarkan di perjanjian lama itu bayangan, tapi wujud aslinya adalah Yesuslah anak domba yang sempurna. Dialah yang dikorbankan mati ganti kita, sehingga kita, saudaraku, diselamatkan. Hal itu terjadi untuk Tuhan juga menegaskan, di samping murka marahnya dia terhadap dosa dan menghukumnya, tapi Tuhan juga menunjukkan kasih tanpa batas. Maka Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, korbankan mengganti kita, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus datang sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 katakan begini, Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini yang menjadi inti renungan dalam Jumat Agung Paskah ini bagi kita. Oleh kasihnya, oleh kehendak Allah sendiri, kehendak Yesus, Dia datang ke dunia. Dia harus menyelamatkan kita, bukan dengan cara yang mudah, bukan dengan emas perak, tapi dengan penderitaan dan nyawanya sendiri. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang terkutuk sekali, karena kita bilang terkutuk lawan mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah penderitaan yang luar biasa sebagai orang yang terkutuk, yang sangat berdosa dan sangat bersalah. Di Israel kalau ada orang hukuman mati disalib, itu orang yang paling jahat. Maka banyak waktu itu yang disalib. Salah satunya Yesus disamakan dengan penjahat kaliber, dengan seorang yang sangat berdosa, hukumannya paling tinggi, hukuman mati, disalib hidup. Dan Yesus di sana karena kita. Itulah kasih, itulah caranya untuk bisa menggantikan kita. Jadi dosa kita yang dipikulnya, kesalahan kita yang ditanggungnya, penyakit kita
yang ditanggungnya. Dia menjadi berdosa supaya kita disucikan oleh penebusan dan darahnya. Dia menerima hukuman supaya kita jangan terhukum. Maka dikatakan orang dalam Kristus tak perlu lagi dihukum, karena Yesus sudah menggantikan kita. Dia terkutuk karena kita yang harusnya terkutuk karena dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita. Dia yang harus mati, harusnya kita mati. Dia yang menderita, bahkan dia yang masuk ke neraka, turun ke dalam kerajaan maut. Namun karena dia adalah Tuhan, setelah itu dia kalahkan maut dan segala kekuatan iblis. Dia bangkit hari Minggu. Itu menjadi hari kemenangan kita. Maka kita ibadahnya bukan Sabtu, Sabat, hari Minggu, karena kita merayakan kemenangan Tuhan. Ada 3 hal yang terjadi bagi kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup di dalam Dia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia sendiri telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya. Orang berdosa harus dihukum, harus mati, harus menderita, harus kena kutuk. Itulah keadilan. Makanya di dunia ini ada pengadilan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau salah dihukum. Yang kedua, dikatakan begini, 1 Petrus 2:24, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Supaya kita yang mati bukan hidup bagi dosa lagi, yang mau hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenaran. Artinya adalah melalui pengorbanan Yesus kita boleh berdamai dengan Tuhan, kita boleh dekat bersekutu dengan Tuhan, bahkan kita menjadi anak Allah. Oleh dosa kita terpisah dari Allah. Maka Alkitab bilang, Yesaya 59 ayat 1-2, bukan kurang panjang tangan Tuhan menyelamatkan, bukan kurang tajam telinga dan mendengar, tapi dosa dan kesalahan kita yang memisahkan kita. Tidak mungkin orang berdosa mendekati Tuhan tanpa ketulusan, tidak seorang pun boleh melihat Tuhan. Tapi Tuhan mau kita dekat dengan Dia karena kita diciptakan dalam Dia menurut gambar rupanya dan rencananya jelas. Namun karena dosa terpaksa kita terpisah, dan dosa itu membuat kita jadi budak seperti bangsa Israel di Mesir. Perbudakan di bangsa Mesir masih lumayan dibanding perbudakan dosa. Tapi itu gambaran hidup kita sebenarnya. Tuhan datang menyelamatkan orang-orang Israel yang percaya. Demikian juga kita. Ketika Yesus mati, maka kita diperdamaikan karena dosa kita diampuni, kita boleh dekat dan bersekutu dengan Tuhan, bahkan nanti selamanya di surga. Haleluya. Jadi diperdamaikan dengan Allah, boleh bersekutu kembali dengan Allah. Maka Yesus berkata dalam Matius 5:8, berbahagia orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi akibatnya bagi kita ketika Yesus di atas bersalib? Sana dia sangat menderita dan dia dicambuk penuh dengan luka bilu namanya. Dia sakit supaya kita jangan sakit, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Di atas kayu salib kita dianugerahi keselamatan, pengampunan dosa. Di atas kayu salib kita boleh bersekutu dengan Bapa dan boleh berkata, ya Abba, ya Bapa. Di atas kayu salib Dia mau menyembuhkan, memulihkan kita. Haleluya. Maka Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang
memberikan hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kita sangat beruntung bisa mendengar Injil, tapi banyak orang belum mendengar Injil. Baru-baru ini saya mengadakan seminar untuk para pelayan-pelayan di Rantau Prapat tentang bagaimana membimbing orang lahir baru. Karena penting, karena kalau kita nggak dilahirkan kembali, lahir dari Allah, nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kita menjadi orang berdosa. Semua orang lahir secara daging, lahir dari keturunan jasmani, Adam adalah orang berdosa. Mazmur 51 dikatakan, sejak di kandungan ibuku, aku dikandung dalam dosa. Dalam dosa dan kesalahan aku diperanakan. Jadi belum kita berbuat dosa, masih di kandungan, kita sudah menerima dosa warisan. Nah, setiap orang sudah berdosa menjadi hamba dosa. Dan daging kita dikuasai oleh hukum dosa. Saudara, sehingga begitu lahir ke dunia hari pertama secara jasmani oleh ibu kita, kita sudah orang berdosa. Makanya kita berbuat dosa. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa orang tak bisa berhenti berbuat dosa? Kenapa dia berbuat dosa? Karena dia orang berdosa. Naturnya adalah orang berdosa berbuat dosa. Tuhan menciptakan ikan, naturnya hidup dalam air, nggak bisa di darat. Burung di udara nggak bisa dalam air. Dulu naturnya kita hidup diciptakan menurut gambar rupa Allah, dan Allah kita sebut Bapa kita, itu hubungan intim dalam keluarga. Tapi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka manusia menjadi hamba dosa, dan iblis menguasai seluruh dunia pada waktu itu sampai sekarang. Hanya orang-orang yang dalam Yesus tidak dikuasai iblis, dan apa yang dimiliki anak Tuhan tidak bisa dikuasai oleh iblis. Maka kerajaan Allah harus kita perbesar, karena memberitakan Injil kerajaan Allah. Kalau ada orang mendengar Injil, ketika kita mempersiapkan diri, kita bergerak dengan kasih dan urapan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita mempersiapkan diri, kita pergi memberitakan Injil. Injil kabar baik. Kabar baik dari Allah. Kabar baiknya adalah Allah mengasihi, dan Allah mengutus Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib, nebus sampai akibat dosa membuat dia mati dan dikubur. Namun dia mengalahkan maut dan segala kuasa iblis. Hari ketiga, hari Minggu, dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan dengan Bapa, dan segala kuasa di bumi di surga ada padanya. Dia menjadi Tuhan yang besar. Siapapun yang percaya kepadanya, Yesus menebus menyelamatkan. Itulah kabar baik. Dan kita yang sudah percaya dan menerima kabar baik itu, Injil itu, harus kita disuruh Tuhan memberitakannya kepada orang lain. Sebab iman terhadap Yesus akan membawa keselamatan. Nah, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tapi bagaimana bisa orang percaya kalau belum mendengar firman? Karena firman, mendengar firman timbul iman. Siapa yang memberitakannya kalau bukan kita? Maka kita harus memberitakan Injil itu. Ya, saya sudah masukkan di YouTube saya bagaimana membimbing orang lahir baru. Sudah bisa tonton dan simak, ikuti 5 menit. Kalau kita dipakai Tuhan bisa membimbing orang lahir baru. Jangan hanya mengajak orang ke gereja. Nah, kalau mereka ke gereja macam-macam motivasi. Tapi kalau mereka datang kepada Yesus, itulah jemaat yang murni, itulah Kristen yang sejati. Kalau bukan Tuhan yang Bapa menarik orang datang pada Yesus, tidak seorang pun boleh datang pada Yesus. Makanya banyak orang datang ke gereja bukan untuk Yesus, hanya untuk dirinya sendiri, tapi menggunakan Yesus. Tapi kalau kita menyampaikan Injil,
Kita beritakan firman Tuhan itu kabar baik Injil. Dia dengar, kalau dia buka hatinya, maka firman itu masuk, menerangi dan menumbuhkan iman. Iman timbul dari mendengar firman. Ketika terima firman, iman timbul, Roh Kudus bekerja menginsafkan, menyadarkan orang itu akan dirinya sebagai orang berdosa dan penghukuman, dan akan membawa dia kepada terang ilahi. Kita bimbing mereka untuk mengambil keputusan, mau bertobat, berjanji mengampuni dosa dan meninggalkannya, dan kembali hidup dalam Tuhan, dan membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kalau dia mau, maka Yesus akan datang memberi hidup keselamatan, maka seterusnya kelimpahan dalam hidupnya. Haleluya. Maka ketiga hal ini terjadi karena Yesus datang memberi hidup dan supaya orang itu mempunyai segala kelimpahan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita harus beritakan Injil. Kita doakan orang yang mau kita injili, karena hanya Tuhan yang bisa menyadarkan orang, yang bisa menyelamatkan orang, melahirkan orang secara roh. Kita harus lahir kedua kali, kata Yohanes 3 ayat 3. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak boleh masuk kerajaan Allah. Karena kita kalau dilahirkan pertama oleh ibu kita sebagai orang berdosa, tidak bisa kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dilahirkan kembali, dilahirkan dari Allah, dari firman dan roh, maka kita boleh diselamatkan dan kembali punya hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapa kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, lebih berharga satu orang diselamatkan daripada seluruh harta kekayaan di muka bumi. Saya percaya sesuai firman Tuhan, orang yang berjuang dalam penginjilan, ketika dia menyampaikan Injil dan Roh Kudus bekerja melalui dia dan firman yang disampaikannya, satu orang itu percaya, menyerahkan hidupnya untuk diselamatkan, lalu dia menjadi warga kerajaan Allah, maka lebih berharga itu satu jiwa dari seluruh kekayaan di dunia ini. Bahkan peristiwa itu membuat surga bertepi sorak, malaikat bergirang sekali, dan upah orang yang memberitakan Injil sangat besar. Di surga tempat kita beda-beda nanti. Bagi yang malas, dia hanya ada di tingkat berapa lagi. Tapi bagi orang yang sudah banyak melakukan bagi kerajaan Allah, itu rumahnya kayak istana. Jadi surga dan Tuhan kan sedang menyediakan rumah. Jadi apa yang kita lakukan bagi Tuhan di sini dengan taat, dengan sungguh-sungguh, itu terinvestasi, terhitung di surga. Karena saya pernah berkhotbah, nggak tahu di sini pernah. Apa yang kau lakukan dengan uangmu di sini di muka bumi ini untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan melalui gerejanya, kalau kau lakukan itu karena taat, tulus seperti kepada Tuhan, maka itu terinvestasi ke dalam surga. Nah, kalau harga rumah di dunia 3 anak kali anak sekarang sudah 120 juta. Ya. Dulu tahun 90, 2000-an masih dapat 80. Sekarang 120 juta. Nah, kira-kira selama kau Kristen, dari kolekten ucapan syukur persebulan sudah ada 120 juta. Kalau enggak, belum selesai rumah. Memang kita gak kirim ini ke surga, alamat ke surga, alamatnya ke gereja. Apalagi yang kau beri itu yang bercacat, batal. Kau beri itu karena dilihat orang, batal. Kau beri itu bukan karena taat tapi karena takut, batal. Kau beri itu dengan sedih, tidak dengan sukarela dan sukacita, batal. Semua persembahan yang cacat tidak akan diterima Tuhan. Hanya usahakan berikan yang tidak cacat, yang terbaik. Kalau di rantau, kami sampai bikin amplop eksekutif untuk tempat persembahan. Kami mau belajar memberi yang terbaik. Mungkin kalau di sini
nanti akan kita bikin asal jangan ada protes. Kau bawa dulu gedon, ampul katanya kan. Padahal kita kalau ke Tuhan itu harus penuh hormat. Berhadapan dengan Jokowi aja kita hormat. Kadang-kadang dengan Tuhan kita nggak hormat, saudara. Lihat sikap tubuhmu, sikap jiwa, rohmu itu menunjukkan hormat atau tidak. Ya maaf kalau saya berhadapan dengan Jokowi di sana, Presiden, saya di kursi di sana. Iya, gimana Pak Jokowi? Kalau sama anak buah saya, sekarang sama saya masih boleh dan sama Jokowi itu tidak. Lalu kau pergi sebentar ya, mau ke kamar mandi. Pasti pas Pampres dia bilang, maaf Pak, kalau jangan mengganggu. Padahal Jokowi belum ada bapaknya dibanding Yesus. Tapi sikap itu harus kita sampai sadar. Maka dia bilang, datanglah kepada Tuhan dengan takut getar. Haleluya. Maksudnya kita sangat hormat, sangat kagum. Bahkan mencium kakinya pun mungkin kita tak layak. Yohanes, Nabi besar itu pun bilang, membuka tali kasut sepatunya pun aku gak layak. Padahal dia Nabi terbesar dari semua nabi. Nah kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Ya maklumlah karena kita kurang mengenal Tuhan, saya enaknya aja kita kan. Kalau zaman dulu raja yang sangat berkuasa, begitu ada pembantunya disuruh pergi ke kota Sianu, bacakan ini titahku. Lalu dia pergi ke pasar, semua kumpul, ada titah raja, semua harus kumpul, tinggalkan pekerjaannya. Lalu begitu diambil gulungan titah raja itu di satu gulungan, dibuka, semua langsung berlutut. Padahal bukan raja, masih titahnya, pembantunya menyuruh membaca titahnya. Begini titah raja, seluruh yang ada di pemerintahan Herodes harus memberikan pajak sekian untuk ditaati. Perintah dari baginda raja yang mulia. Nah saudara itu melanggar perintah raja, hukuman dan kematian. Apalagi kalau rajanya sangat jahat. Tuhan tidak menghukum kita seperti itu, namun dosa tetap aja menjadi alasan untuk kita tidak layak di hadapannya. Tapi berbahagia orang diampuni, yang disucikan hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Haleluya. Jadi begitu kita hidup di dunia ini hari pertama sebagai orang berdosa karena belum lahir kedua kali, masih lahir sekali dari ibu kita, maka kita kerjanya, DNA-nya, naturnya adalah melakukan dosa. Kenapa kambing bisa mengembek? Karena naturnya kambing. Kenapa kucing mengeong? Naturnya. Kenapa orang berbuat dosa terus? Karena semua orang lahir dari daging harus buat dosa terus. Itu naturnya. Gak mungkin ikan hidup di darat. Gak mungkin orang yang belum lahir kedua kali bisa melakukan kehendak Bapa. Pingin sih melakukannya, tak bisa karena tak berdaya dari daging yang dikuasai hukum dosa, hukum maut dan hukum Taurat. Makanya keselamatan kita gak bisa kita usahakan. Perbuatan baik kita tak bisa menyelamatkan kita. Dari 10 perintah Tuhan, seandainya kita taati 9, 1 kita langgar, tetap masuk neraka. Nah dosa upahnya maut. Misalnya saya kasih contoh yang sederhana. Saudara pergi ke rantau, lalu ada 10 rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah saudara stop, kalau tidak sudah melanggar. Lalu 9 lampu merah saudara taati. Saudara berhenti, saudara tidak melanggar. Entah kenapa lampu ke-10 saudara langgar lampu merah, lalu polisi lalu stop. Saudara bersalah, ditilang. Lalu saudara bilang, Pak, aku kan sudah mentaati 9, hanya sampai ini doang. Tetap 1 pun kau tetap melanggar, harus ditilang. Demikian juga saudara, 1 pun dosa kita sudah cukup membuat kita dapat hukuman. Ada hanya 1 dosa. Apa itu? Makan buah-buah pengetahuan baik dan jahat. Langsung saudara kena hukum. Allah meninggalkan dia. Disegel itu taman Eden, nggak boleh mereka diusir taman Eden. Bumi terkutuk, manusia harus mati. Manusia akan berdaya lagi berbuat baik, memberi persembahan, akhirnya tidak dapat hasilnya. Marahlah si Kain, dibunuhnya si Habil karena sifat dosa tadi.
dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin orang berdosa bisa dekati Tuhan. Tidak mungkin dengan beragama menjadi beragama Kristen yang katolik bisa masuk surga. Mungkin. Hanya mungkin Allah yang sanggup menyelamatkan, yang bisa memulihkan mengubahmu, hanya Allah. Siapa itu? Itulah Yesus yang datang menjadi manusia. Dia Allah datang menjadi manusia. Haleluya. Pada mulanya dia firman, tapi firman menjadi manusia. Dan itulah Yesus namanya. Dan dia melakukan tindakan kasih. Dia beri sekali lagi kesempatan. Kalau kau tetap hidup dalam dosa, mau. Tapi kalau kau pilih hidup, pilihlah Yesus, karena Yesus yang satu-satunya membuat kita boleh menerima pengampunan. Jadi Yesus atau Allah melakukan usaha yang sangat luar biasa, yaitu dia menanggung dosa kita. Kalau saudara pernah sakit demam atau sakit yang lebih parah, apalagi orang sekarang ada sakit yang namanya kanker, itu sakit sekali itu saudara. Hanya karena sakit virus corona aja orang nggak mampus ya. Nah, kesakitan yang dialami Yesus itu lebih dari itu. Karena semua penyakit manusia yang datang sama dia ditanggungnya. Dia betul-betul terkutuk sampai dia ditinggalkan Bapa karena dia mengambil dosa kita. Dia berkata, ini nama sahabatnya. Anak Tuhan aku, kenapa kau meninggalkan aku? Ya, karena dia sudah mengambil dosa kita. Namun saudaraku, dia mengalahkan itu di atas dosa semuanya. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya. Makanya kita sudah jalan selamat di dalam dia. Haleluya. Ketika hal ini terjadi, makanya saudaraku, kita diciptakan di dalam Kristus. Begitu lahir kembali, kita ngaturnya ngatur Allah. Maka kita disebut anak Allah. Kalau nggak dilahirkan kembali, nggak mungkin masuk ke sana. Karena natur kita itu natur manusia berdosa, kerjanya berdosa. Naturnya burung ya bisa terbang, naturnya ikan yang di dalam air, naturnya orang berdosa yang berbuat dosa. Tidak bisa, walaupun dia mau, tidak bisa. Mana bisa orang Israel melawan bangsa Mesir ketika mereka jadi budak di sana? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka dengan 10 mukjizat. Sudah tahu waktu orang Israel keluar diselamatkan Tuhan dari Mesir, mereka kaya raya. Itulah maksudnya Tuhan memberi kita keselamatan, tapi Dia mau juga memberkati kita dengan kelimpahan. Jadi orang Israel itu yang sudah melarat itu keluar dari Mesir selamat dengan luar biasa, dengan rela, dengan sungguh-sungguh. Orang Israel mengizinkan semua orang Mesir mengizinkan orang Israel keluar. Bahkan mereka bilang, kamu keluarlah cepat, nanti mati kami semua. Allah kamu sudah marah. Silakan keluar, beribadahlah kepada Allah. Apa yang kau ambillah, pokoknya kamu keluar. Takut mereka, dirampasi seluruh Mesir. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel kaya raya 1 hari. Itulah Paskah. Haleluya. Ketika pencabut nyawa datang, malapetaka maut, kematian datang, dilihat darah dilewati. Demikianlah kalau kita menerima darah Yesus, menerima tubuh Yesus dalam perjamuan kudus hari ini, maka kita mengalami Paskah. Kita dilewati. Tidak ada kutuk, tidak ada laknat, tidak ada penyakit. Semuanya yang ada adalah Yesus datang memberi hidup supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tinggal saudara hidup dalam bergerak dalam terima firman, lakukan. Karena orang benar memiliki kemampuan melakukan kebenaran. DNA-nya kita, naturnya kita setelah lahir kembali, kita naturnya Allah. Bisa intim hidup dengan Allah, bisa mulai belajar berpikir seperti Allah, bisa memiliki kuasa yang Allah beri, kuasa anak Allah namanya, dan kita memiliki roh Allah dalam diri kita. Dan firman Allah itu kalau kita lakukan, itu membuat mujizat demi mujizat. Maka mulai lakukan firman, lalu berdoa, Tuhan bukakanlah sumber-sumber berkat. Nanti melalui firman dan Roh Kudus, kau akan diberitahu mana sumber berkat itu. Karena Tuhan mau, kalau Tuhan sudah bergerak, satu malam orang Israel jadi kaya-kaya. Haleluya.
Jadi mereka menerima harta kekayaan Mesir. Satu hari itu Mesir apa langsung bangkrut. Dan mereka tidak merasa dicuri, tidak. Pokoknya kamu keluar, ambillah apa yang kamu mau. Ganti nyawa mereka. Karena kalau mereka nggak mengizinkan orang Israel, mati orang itu semua. Kenapa? Tuhan sudah marah di bangsa Mesir dan semua orang Israel. Tapi bagi yang percaya justru keselamatan terjadi. Haleluya. Karena ada yang dikorbankan domba. Demikian juga semua orang berdosa akan mengalami maut. Tapi Yesus dikorbankan. Kalau kita terima seperti orang Israel, menerima apa dikatakan Tuhan, mereka menerima pengorbanan domba yang dikorbankan, maka mereka dilewati oleh semua malapetaka kematian. Demikian juga kita. Makanya kita puji Tuhan tidak ada yang kena virus corona. Haleluya. Dan udah berapa puluh juta luka bencana Indonesia paling gawat. Itu bukan karena hebat kita. Efesus pasal 2:8-9 bilang kita selamat karena anugerah pemberian hadiah Tuhan, bukan hasil usaha perbuatan kita. Kayak jangan ada orang bermegahkan diri sombong. Gak bisa kita menyelamatkan diri kita, gak bisa kita mengubah diri kita. Kalau kita bisa berubah, itu karena Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita DNA lewat kelahiran kembali. DNA-nya anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Itu makanya dikatakan tadi, supaya kita tidak, kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita bisa berintim dengan Tuhan. Kita boleh berkata, ya Abba, ya Bapa. Ya Abba itu sapaan akrab intim, sangat pribadi sekali. Kalau ada anak kadang-kadang bilang bapaknya Dedi atau apa gitu, sebutan yang sangat akrab. Itulah yang Tuhan mau, dan itu terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Inilah pasta bagi kita. Sekali lagi saya ulangi, Bos kita menyelamatkan kita dari semua dosa dan akibatnya. Maka tidak ada penghukuman bagi orang dalam Yesus. Yang kedua, kita boleh intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, kita akan disembuhkan, dipulihkan. Saya tambahkan lagi, berkat akan datang berlimpah-limpah. Tinggal tindakan iman, investasi aja ketaatan. Engkau punya DNA untuk taat. Saya 36 dikatakan, Yesus 36, ketika kita dilahirkan dari Allah, kita diberi hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Itulah apa kita, natur kita sekarang setelah dilahirkan kembali. Jadi jangan, kalau sudah bisa melakukan firman Tuhan, itu karena memang sudah dilahirkan kembali oleh pengorbanan Yesus. Lalu kita melakukan firman supaya kita naik terus, tidak pernah turun, supaya kita berhasil beruntung, terus kita berubah, semakin indah, semakin terang, semakin mantap. Itu karena Tuhan sudah menebus kita. Haleluya. Jadi kita melakukan itu bukan supaya selamat. Kita melakukan firman bukan supaya selamat. Kita melayani bukan supaya selamat. Kita berbuat baik bukan selamat. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita punya DNA-nya Tuhan, kita punya naturnya Tuhan, hidup dalam Tuhan. Ikan hidup diciptakan hidup dalam air, kita diciptakan kembali untuk hidup dalam Tuhan dan firman. Dan bagaimana kita membalas itu? Caranya kita memuji menyembah Dia dengan cara melayani Dia, dengan cara mentaati Dia. Kita hati Tuhan bukan karena terpaksa. Nah, tak bisa kita balas itu. Ada kata-kata orang tua bilang, jika kita sudah berhasil anaknya dibuat, kalau kau berkata kepada orang tuamu, kau sudah buat aku berhasil sekarang, berapa harganya sudah dibayar upahmu? Tak ternilai, saudara. Harganya adalah nyawanya sendiri. Haleluya. Makanya dikatakan, dengan apa bisa aku balas? Saya memuji menyembah. Kata lain, memuji menyembah, kita bersyukur, melayani Dia dan mentaati Dia. Itulah isi di balik kata-kata kita. Haleluya. Maka hari dalam Paskah ini pastikan engkau dilewati oleh maut malapetaka kita. Ingat, kita sedang masuk di akhir zaman. Secupak gandum sedinar. Apa artinya?
Artinya saudaraku, sedikit segenggam beras kalau bagi kita harganya gaji satu hari. Jadi jangan heran kalau pernah minyak makan langka dan harganya mahal. Jangan heran nanti saudaraku akan ada biaya-biaya besar. Tapi jangan takut, Alkitab bilang tidak boleh dirusak minyak dan anggur. Itu berbicara orang yang ditebus Yesus, anggur bicara darah Yesus, minyak itu bicara orang yang diurapi Tuhan. Maka milikilah anggur dan minyak. Maka kita akan dilewati semuanya. Haleluya. Makanya jangan mengeluh, jangan ribut, jangan demo-demo ke orang itu. Memang itu harus terjadi. Ya, apalagi langkah apa namanya? Solar, sampai ada teman telepon, waduh gawat, sampai 10 jam ngantri. Kenapa? Kehabisan solar orang yang ngantri di pom, jadi terapar semua di jalan itu habis 10 jam. Kenapa? Nggak ada lagi minyak. Mana kami menjalankan mobil nggak ada minyak. Kalau kami mau beli Desrite namanya atau Pertamax mahal kali, nggak sanggup. Akhirnya mereka mau 10 jam. Itu masih minyak. Tapi akan terjadi secuba gandum. Jadi orang kalau di luar Tuhan, kalau nggak makan, lebih buas dari binatang. Iya. Makanya Tuhan bilang aku berkati roti makanan. Iya, lebih buas dari binatang. Saya punya 2 anjing, satu anjing ini yang colongan. Kenapa? Mungkin buat kali dikasih sipir kayak makan, bumbu kali cuma dia. Lalu anjingku satu yang besar agak tertib makannya, kalau coba. Udah dikasihnya di sini makannya sana, dikasih sana ini. Mau diambil dari makanan, digigit, dicucur sampai berdarah, harus kusur dijaga. Artinya saking lapaknya mungkin dia, seluruhnya makanan anjing yang besar ini digigit, karena dijurukannya juga. Pikir orang kalau udah sampai lapar gini ngeri juga ini. Maka saya percaya banyak orang yang terhisap ke antikristus nanti kalau saudara mengalami berkat berlimpah. Hidup kita ditentukan Tuhan oleh firman. Amin. Kita bisa hidup seperti pohon korma. Pohon korma bisa hidup di padang gurun, subur, berbuah terus, dan bahkan beranak piana. Jangan coba tanam pohon yang lain. Dan seperti itulah orang benar. Orang benar adalah orang hidup dalam Yesus. Soal kita belum sempurna dalam Yesus, kita sedang berubah. Di luar Yesus kita merosot, jadi sampai dalam Kristus ditambah, kita punya naturnya Allah. Haleluya. Dan jangan heran, begitu aku bertobat terima Yesus, enak kali kurasa. Enak, aku suka firman, suka berdoa. Nah, itu natur Allah. Kalau bukan lahir baru, ayat itu ya. Nah itu sebabnya keselamatan itulah yang dikerjakan Tuhan ketika kita menerima Yesus. Maka akhirnya Tuhan bilang begini, Yesus sendiri bilang Wahyu 3:20, munculkan dulu supaya segera dilewati. Nah akan ada nanti penunggang kuda hitam, dan itu mengerikan itu, akan merusak semuanya kecuali minyak dan anggur. Dikatakan Yesus begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus bukan seperti pencuri, masuk dengan paksa, masuk misterius, masuk tak ketahuan. Tidak, dia raja, dia tamu terhormat, dia Tuhan, dia masuk dalam pintu. Ketika dia mau masuk dalam hatimu, hidupmu, dia harus berdiri, dia harus mengetok. Jika ada orang mendengarkan suaramu, dan hari ini suaranya sudah sampai kepada saudara yang firman, kau percaya itu? Karena dengan mendengar kau bisa percaya dan membuka pintu. Kita harus membuka pintu. Dia nggak mau masuk sendiri. Bukan seperti pencuri. Kan diizinkan pun masuk ke Tuhan kan. Makanya saya sering menanya orang dalam pemerintah, kau sudah lahir baru? Kalau dia bingung-bingung masih berarti belum lahir baru. Kalau sudah, lalu saya tanya apa tanda-tanda. Udah. Lalu yang agak sulit pertanyaannya, tanggal, bulan, tahun berapa kalau lahir baru? Hampir banyak orang Kristen zaman now tak tahu itu. Padahal itu pengalaman luar biasa. Seolah-olah Tuhan masuk misterius. Akhirnya saya perjelas kepada mereka,
Karena dia berdiri buka pintu, mengetok, bicara, sehingga kita tahu apa maksudnya dia mau masuk. Dia mau masuk menyelamatkan kita. Dia mau masuk memberi hidup kekal. Dia mau masuk untuk mengisi hidup kita dengan kelimpahan, bukan kutuk. Dan kalau kita percaya setelah mendengar firman dan membuka pintu, baru dia masuk. Baru dia kita mengalami kelahiran kembali. Maka darahnya diberi sama kita. Begitu mau dan segala apa melihat darah Yesus yang sudah kita terima, lewat Yesus yang kita sudah terima di dalam hati kita dengan iman, maka saudara itu kita akan dilewati. Haleluya. Membuka pintu maksudnya hati kita. Kita menyerahkan hati kita. Kita berjanji, aku bertobat Tuhan, aku mengaku dosaku, ampunilah aku mau mengikut Engkau, aku mau tinggalkan itu. Itu membuka pintu. Dan percaya sama Tuhan Yesus, membuka hatinya, dan dia mengundang, silakan masuk Tuhan dalam hatimu, ampunilah, sucikan, selamatkanlah. Baru dia masuk. Dia tidak masuk begitu aja. Maka jelas, kalau saya datang ke rumah saudara juga pasti melalui pintu ya. Tiba-tiba nolong saya dari belakang, kan curiga ya, ada apa ya? Itu berarti ada niat jahat ya. Tuhan selalu dari pintu. Dia ketok, dia mendengarkan suaranya, apa maksudnya dia datang dalam hidupmu? Dia datang untuk memberi hidup keselamatan. Dia mau memberi darahnya supaya kau dilewati dari malapetaka. Dan rancangannya damai sejahtera bukan celaka, tapi hari depannya penuh harapan. Makanya kalau kau mau menerima firman seperti tanah hati yang baik, saya prediksi tahun ini kau akan mengalami berkat berlimpah. Iya. Dan harus ini kita. Biarlah bensin harganya 100.000, tapi penghasilan kita 30 juta per masalah. Haleluya. Tuhan akan buka nanti mata rohani mulia sumber-sumber berkat. Saya kasih contoh, karena Tuhan sudah lepaskan berkat sama orang Israel. Karena Israel itu tandus itu. Terilah taman siapa sama dia tandus. Tapi penghasil sayuran terbaik, penghasil buah-buahan terbaik, dan negara terkaya itu Israel. Orang terpintar orang Israel. Nah sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Abraham diberkati Tuhan, walaupun di tanah kering katanya. Kita ini seperti pohon korong. Jadi nggak peduli apapun pekerjaan, kalau Tuhan sudah memberkati, itu luar biasa. Haleluya. Makanya jangan saudara harus manajer semuanya, pokoknya tanya Tuhan kemana, Tuhan terserah. Karena Tuhan akan membimbingmu ke rumput yang ini. Iya. Tuhan sudah menyiapkan rencana yang hebat itu. Dengarkan firman, ikuti arahannya. Roh Kudus nanti akan bekerja, akan membawa ke sana. Karena dia datang untuk memberi hidup keselamatan. Amin. Kalau saya sudah clear. Sekarang kelimpahan kesehatan, kekuatan, kekuatan. Kita harus kaya. Karena Yesus sudah miskin gara-gara kita. Supaya kita kaya. Cuma tujuan ikut Yesus bukan supaya kaya, tapi dampak efek samping mengikut Tuhan kekayaan. Dia sendiri yang bilang. Baca aja saya 60 segala berkat akan datang. Bahkan ada ayat khusus bagi orang tertentu. Orang-orang yang berdosa sedang mengumpul harta, dan Tuhan suruh kasih sama orang benar ini. Siap-siap dalam menerima. Haleluya. Itulah bergerak sesuai firman dan roh di dalam hidup kita. Amin. Mana pernah nyangka orang Israel satu malam bisa kaya raya. Bukti mereka kaya waktu Musa di atas gunung. Mereka pikir Musa sudah mati, dan orang Israel berontak, bikin aja lah dari Tuhan kita patung. Mereka kumpul sebentar, kan bisa bikin lembu dari emas kan? Itu berapa ton itu lembu dari emas? Pastilah lembunya besar ini kan? Gak mungkin kan secil ini, pasti besar, karena mereka menganggap itu seperti ganti Tuhan kan? Kan kaya kan? Nah, demikianlah kita pasca membuat kita terlewati dari semua malapetaka, dan sekaligus kita kasih diberkati. Nah, untuk itulah tetaplah melakukan apa yang pantas kau lakukan. Kalau Tuhan suruh beri aja, tapi dengan taat. Amin. Apalagi kalau belum cukup bangunan di sana, kirim dari sini.
Ya di sini harganya 120 juta anak kalian 36. Nah hitung dulu, selama kau jadi Kristen di GPD ini udah berapa invest? Kolek temo setiap minggu, perpuluhan ucapan syukur untuk pembangunan. Sudah ada 120 juta? Kalau belum cepat sudah selesai. Nanti jangan sempat kau tidur di teras di tanah-tanah lapang gitu, memang enak juga susul. Tapi kasihan di sini. Haleluya. Kalau kita bilang jadi dan amat tidak siap, mari kita